warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sungguh hidup ini tidak ada yang kebetulan, semua biidznillah atas izin Allah. Kita bisa hadir ikuti kajian Ahad pagi ini semua atas izin Allah, betul? Untuk itu mari kita selalu panjatkan puji syukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan niat kita ikhlas mengikuti acara ini, Allah berkenan memberikan ridhonya pada kita semua. Amin. Ikhlas betul? Kalau ikhlas mohon izin tidak berbincang dengan yang lain. Setuju? Saya akan tunggu sampai diem. Kalau ikhlas mau tidak mainan HP sendiri gitu. Kalau ikhlas kalau saya tanya jawab dengan tegas. Mau? Baik. Saya awali kajian ini dengan tema kecerdasan hati. Panjenengan punya masalah enggak? Nah, punya masalah? Banyak atau dikit? Kalau didaftar sampai 8:30 selesai enggak? Enggak, ya wis rasa cerita. Yang panjenengan anggap masalah itu apa? Misal, kalau sampai jam 11 nanti kok belum sarapan pagi, masalah enggak? Masalah kalau enggak puasa sunnah. Kalau puasa enggak masalah. Sama-sama enggak makan, satu masalah satu tidak, tergantung apa? Niat atau keinginan, betul? Kalau itu jawab, atau mungkin dipahami. Maka masalah muncul kalau ada kesenjangan antara keinginan dan kenyataan. Setuju? Jawab. Pengen punya masalah nggak? Kalau nggak pengen punya masalah, tidak usah punya keinginan. Jangan punya keinginan yang tidak bisa dipenuhi. Jangan punya keinginan yang bukan keinginannya Allah. Jawab. Selama ini yang kita lakukan keinginan siapa? Hah? Tergantung. Kalau rajin sholat, ya berbakti, jujur, sabar, mau mendirikan anaknya, kemudian bersaudara, itu keinginan perintah siapa? Allah. Tapi kalau malas sholat, malas ngaji, cekcok, marah-marah, itu keinginan siapa? Setane sopo. Minat jinati, nah kita sendiri, betul? Nah, baik. Bapak sekalian, kalau punya masalah, ya, ingin menyelesaikan nggak? Ingin. Saya pandu, tapi kalau bisa didengerin. Kalau nggak tahu, soalnya tadi nggak dengar. Bentar, bluetoothnya tadi nggak jalan, nggak tahu tuh. Udah, ini ada suara, tapi nggak apa-apa ya, saya pandu tayang aja. Bapak sekalian, setiap hari kita pasti punya masalah, betul? Bahkan setiap jam, bahkan setiap detik, baik masalah di rumah, masalah di sekolah, masalah pekerjaan, masalah dengan suami istri dan seterusnya, ya. Nah, masalah itu tentu ada. Nah, kalau kita punya masalah, nah bagaimana mengatasinya? Gitu. Ya, rangkaian masalah itu pasti ada, kemanapun, dimanapun. Mihnah itu sunnatu dakwah. Gitu. Kalau sahabat bermasalah, ya kalau bapak ibu bermasalah, kalau ingin tahu kuncinya, gitu. Kuncinya adalah, nah coba bayangkan. Rasakan orang itu dikejar-kejar musuhnya gitu, ya. Nah, bagaimana dia mengatasi
kita juga dikejar-kejar masalah ekonomi, masalah pendidikan dan seterusnya. Nah, rumusnya HHM. Ya, apa itu? Coba bayangkan, kita sendiri juga punya masalah. Kalau punya masalah, langkah pertama adalah iya, hadapi. Jangan lari dari masalah, kemanapun ada masalah. Ya, Allah juga menguji dengan itu. Nah, setelah punya masalah, dicoba diteliti, nah, kemudian dihayati. Apa penyebabnya? Nah, kenapa begitu? Nah, apapun yang terjadi, lakukan langkah penyelesaian. Apapun langkah penyelesaian sudah diambil, yang ketiga tinggal nikmati saja. Ya, coba bayangkan itu, enjoy aja, gitu ya. Ya, dimanapun pasti punya masalah. Bersahabatlah dengan masalah itu. Karena sini menegaskan walanabluwannakum bisai'in. Allah pasti akan menguji kalian walaupun sifatnya masih sedikit. Ya. Allah, ya, nikmati saja. Bahkan Allah memotivasi kita minimal 2 kali dalam firman-Nya, agar kita optimis, yakin sukses, anak-anak akan sukses, kita pun yakin akan masuk surga. Yakin? Oke. Nah, karena Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ma'a itu bersamaan. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Yakin aja, kalau ini berfirman pasti benar. Setiap kesulitan yang kita hadapi pasti ada kemudahan di dalam kesulitan sendiri. Sekali lagi, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Yakin? Contoh, kalau kita dulu atau anak-anak kita sekolah di SDIT ini, pas ujian, beberapa soal dikerjakan, tapi ada satu soal yang belum bisa dikerjakan, gitu. Nah, setiap anak menghadapi soal yang sulit itu, saat itu pula sebenarnya sudah ada kunci jawabannya belum? Sudah. Siapa yang bawa? Yang tahu? Ya gurunya yang bikin soal, betul? Sangat tidak mungkin guru kok bikin soal kok nggak tahu jawabannya. Paham ya? Nah, kalau siswa bisa jawab persis jawaban gurunya pasti benar. Nah, sama, yang menciptakan kehidupan ini siapa? Allah. Semua masalah yang kita hadapi di dunia ini sudah ada jawabannya belum? Sudah. Siapa yang tahu? Allah. Nah, kalau kita bisa jawab persis jawaban Allah, pasti benar. Tapi sayang, kadang jawaban kita nggak sama dengan jawaban Allah. Ya, itulah masalah. Mestinya kita menghadapi masalah itu dengan sabar, tapi kadang marah. Jawab, marah boleh nggak? Yang tegas, marah boleh nggak? Yang jawab boleh, ayatnya mana? Tak ngaji lagi saya. Saya yakin anak-anak kita hafal kok. Hadis dilarang marah, yuk. Artinya gini apa? Kenapa marah? Kalau marah masuk mana? Loh, jangan marah maka bagimu surga. Kalau marah masuk mana? Neraka. Mau? Jadi marah boleh enggak? Enggak. Nah, nanti tak jelaskan kenapa enggak boleh marah. Ya, hadisnya begitu. Ayatnya juga menegaskan wal kadhiminal ghaidha. Orang yang masuk surga itu orang yang menahan amarah. Betul? Kalau marah masuk neraka, tentu enggak mau. Betul? Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Semua masalah itu ada jawabannya. Kalau kita mau memahami apa maunya Allah. Bahkan kita itu sudah diberi potensi oleh Allah untuk menjawab semua masalah itu. Kalau kita bisa menemukan potensi itu yang Allah tanamkan pada diri kita dan kita gunakan dengan benar, akan mulia hidup kita. Mana potensi itu? Ini diantaranya. Rasulullah bersabda, inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa tiap-tiap badan itu ada sepotong daging. Kita sholahat jasadul kulluh. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh badan. Wa idza fasadat jasadul kulluh. Apabila rusaklah seluruh badan. Ila fahya qalb. Ingatlah bahwa sepotong daging itu ialah hati.
disebut apa bahasa Arabnya? Kolbu. Bapak Ibu tahu kolbu itu di mana posisinya? Secara anatomi kolbu dalam tubuh kita yang mana? Tahu? Baik, saya pandu mau? Saya damping dengan pelatihan saya ya. Angkat tangan kanan semua. Serius ini Bapak Ibu. Yuk, angkat yang tinggi. Ya, tolong hitungan ketiga, tempelkan tangan kanan panjenengan di kolbu masing-masing, di tubuh kita masing-masing yang difahami selama ini. Jangan terpengaruh orang lain. Yakin? 1, 2, 3, pegang, plak, tampil lagi. Ini pegang apa? Dada, kanan atau kiri? Atas atau bawah? Di dadamu ada apa? Lihat tuh. Tengah-tengahnya apa itu? Tengah, jantung. Kanan kiri, paru-paru bawah, liver. Jawab. Ada nggak orang yang jantung, paru-paru, livernya sehat, perilakunya rusak? Ada? Para koruptor itu organ tubuhnya sehat nggak? Kelakuannya rusak. Sebaliknya, ada nggak orang yang jantung, paru-paru, livernya sehat, atau dibalik? Jantung, paru-parunya atau levernya sakit, pribadinya mulia? Ada? Ada. Panglima Jenderal Sudirman dulu sakit apa? Paru-paru. Hatinya mulia enggak? Nah, berarti jawaban panjenengan tadi enggak sama dengan hadis ini. Hadis ini mengatakan apa? Kalau itu baik semua baik, kalau semua rusak. Berarti bukan lever, jantung atau paru-paru. Ini yang saya teliti, saya pelajari sejak tahun saya merumuskan pelatihan ini tahun 94 kira-kira ya. Nah, sehingga terus saya telusuri sampailah saya ditemukan dengan satu hadis qudsi. Innali bani adama sodrun. Di dalam diri anak Adam adalah sodrun. Jawab dulu. Manusia pertama kali yang kita yakini seluruh pemulung dunia ini di dunia siapa? Adam. Saya pernah ngisi di Medan. Di Medan ada pertemuan marga Sinaga. Yang datang berarti keturunan siapa? Sinaga. Berarti kita di Salam ini bisa bentuk pertemuan Trah Adam alaihissalam. Yang datang siapa? Semuanya. Artinya kita semua bersaudara bukan? Iya, ngapain cekcok gitu loh. Oke. Nah, di dalam diri anak Adam kita semua itu punya namanya sodron. Sodron itu apa? Dada. Tapi secara umum itu perwakilan fisik ya. Nah, tapi hati-hati, kalau hanya bicara fisik muncul perbedaan, betul? Lihat, sidik jari manusia ada yang sama nggak? Enggak. Kenapa Allah ciptakan perbedaan? Supaya kenal mengenal itu bermusuhan. Lita'arofu, kenal mengenalnya dalam rangka membangun ketakwaan atau persaingan tidak sehat. Ketakwaan. Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Orang yang bertakwa. Inna akramakum indalakum. Baik, takwa itu apa? Ciri orang takwa itu apa? Lanjutkan. Orang takwa itu orang yang melaksanakan semua perintah Allah dan kalau menjauhi bisa jauh di mata, dekat di hati. Apa? Meninggalkan, betul. Meninggalkan semua larangan Allah. Pertanyaan saya, sudahkah kita melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah? Kalau belum maka perlu ngaji ya, sama-sama ya Bapak ya. Hingga mari kita pahami apa sih maunya Allah menciptakan kita di muka bumi ini. Sering saya ingatkan, kalau sekolah SDIT ini hanya melahirkan anak yang lulus sekolah sangat sederhana, betul? Tapi bisakah mendidik anak-anak jadi orang takwa? Itu yang luar biasa ya. Saya juga di Jogja mengelola Yayasan Al Khairat kan, dan beberapa anak saya juga semuanya alumni SDIT. Artinya tetap harus ada upaya bagaimana menguatkan pemahaman gitu. Kalau orang tua ya bagus menyekolahkan di IT, tapi tetap orang tua harus punya andil dalam mendidik anak jadi takwa, betul? Tapi kalau bisa mendidik anak dengan takwa, kita sendiri harus takwa, betul? Nah, saudara tadi apa? Dada perwakilan fisik. Kalau orang bicara fisik akan menjadi perbedaan, bahkan permusuhan, bahkan cekcok. Jawab. Pernah nggak suami istri cekcok? Gara-gara apa? Bedaan. Beda nopo? Beda pendapat atau beda pendapatan? Bisa dua-duanya.
Loh, kenapa sudah nikah sekian tahun lamanya sedikit perbedaan kok timbul masalah? Apa nggak sadar? Dulu ketika mau nikah satunya laki-laki, satunya perempuan kan? Lo jelas beda toh? Lah kok mau? Lah justru mestinya itu disamakan, betul? Lah kenapa sekarang sedikit perbedaan kok timbul masalah? Gitu. Mari sesuaikan. Oke? Nah maka jangan terjebak pada fisik, walaupun fisik penting. Sekolah ini penting nggak? Penting. Punya rumah, motor, mobil penting nggak? Penting. Tapi jangan terjebak pada fisik. Fihi kata Allah, di dalamnya ada kolbun. Apa kolbu? Hati. Tapi dalam kapan ya mukul bal kulub. Apa artinya? Bolak-balik. Organ tubuh kita, paham ya? Organ tubuh kita yang tugasnya bolak-balik ngotak-atik mikir-mikir, mikir ini apa? Otak. Maka sebuah daging kalau baik semua baik, kalau rusak semua rusak, itu otak. Kalau liver tadi segumpal darah. Contoh, ada nggak orang tangannya putus masih bisa hidup? Ada. Kalau leher dipenggal pasti mati. Loh, kenapa sama-sama organ tubuh kalau tangan diputus kadang hidup, kalau leher dipenggal kok mati? Karena sentral tubuh kita CPU-nya mana? Otak. Maka tolong jaga kepala kita, jangan pernah nempeleng kepala anak-anak itu. Kalau naik motor pakailah helm SNI. Untuk kepentingan siapa? Kita sendiri yang bisa nggak bakul helm. Betul? Nah, terus gunanya otak untuk apa? Berpikir. Hati-hati. Maka orang itu sangat tergantung mindsetnya. Apa mindset? Pola pikir, fikroh, cara pandang. Betul? Kalau cara pandangnya baik semua baik, kalau kacau semua kacau. Betul? Contoh, ini karena orang tua. Panjenengan memandang anak-anaknya sendiri itu sebagai apa? Hah? Amanah. Kok kita ya abot men. Terus apa? Buah hati. Wah, itu mulai senang. Iya. Terus apa lagi? Karunia, perlu disyukuri, betul? Walaupun kadang nakal. Nah, terus apa lagi? Apa bu? Penerus. Oke, apa lagi? Nah, tergantung jenengan, cara pandang jenengan. Investasi ya, itu top. Investasi dunia atau akhirat? Tenang nih. Coba mau tak tunjukkan. Andaikan putra panjenengan itu pinter, daftar jurusan opo wae ketompo ning UGM misalnya, gratis kalian. Pengennya kuliah kene kedokteran apa sastra Arab? Ya nggak apa-apa, bukan hal yang salah. Tapi mestinya orientasinya adalah agar hidupnya manfaat, betul? Nah, setiap anak beramal soleh, orang tuanya dapat royalti pahalanya nggak? Iya. Nah itu yang penting, Bapak Ibu. Nah cara pandang itu harus diluruskan. Ya semua tadi penting, tapi mendekankan pada investasi. Kalau kita besok meninggal dunia, pahala yang masih bisa mengalir, pahala apa? Amal jariah, ilmu manfaat, dan anak soleh yang mendoakan gitu. Nah sehingga cara pandang kita harus disesuaikan dengan apa maunya Allah dan Rasulullah tentu ya. Nah cara pandang tergantung asupan. Apa asupan? Makanan otak apa? Informasi yang masuk otak kita lewat apa? Inasama wal basara wal fuada. Kata Allah gitu, fihi, di dalamnya ada fuad ya. Fuad itu apa? Hati. Allah tegaskan maka dabal fuadu maro'a, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Ini yang fuad, fisudur, di dada ya. Kalau kolbu tadi di otak. Nah kita nggak bisa bohong dari hati kita sendiri, betul? Contoh, kalau ada anak pas ujian misalnya nyontek di kelas, gurunya nggak tahu, keluar kelas ditanya, kamu tadi nyontek nggak? Nggak. Padahal dia nyontek. Bisakah dia bohongi hatinya sendiri? Nggak bisa. Kalau bohong namanya munafik. Ciri munafik ada berapa? 3. Berkata bohong, berjanji hingga dia manai khianat. Hidupnya pasti gelisah. Pernah gelisah? Pernah gelisah? Berarti pernah? Nah munafik gitu. Maaf ya. Ya. Nah pengen tenang atau gelisah? Pengen tenang atau gelisah?
Kalau tentram saya pandu. Kolbu tadi di mana? Posisinya di otak. Ini informasi, ini referensi saya dari kawan saya, Dr. Taufik Pasya. Dia memang menekuni tentang ini. Kecerdasan antara neuroscience dan Al-Quran. Kesimpulannya kolbu itu di otak. Ya, informasi otak kita lewat mana tadi? Telinga dan mata. Masuk otak, ditimbang-timbang, apapun putusannya turun ke dalam fuad di dada. Terpatri, terinternalisasi, lahir spontan jadi perilaku, akhlak, karakter itu spontan, tergantung dimasukkan. Kalau masukan baik munculnya baik, masukan jelek munculnya jelek. Contoh, kalau kita bersin mestinya mengucapkan apa? Ada nggak yang bersin mengucapkan nama makanan? Opo? Tahu, bagaimana? Es teh, yang mau Magelang apa? Wajib. Gitu. Loh, kenapa tentang makanan? Para Rasul bersabda, barang siapa di akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah masuk mana? Surga. Mudah atau susah? Tergantung dilatih apa enggak. Betul? Mau saya latih? Tes. Izin berdiri ya. Angkat tangan semua. Serius nih Bapak Ibu, yuk ikuti saya, lihat saya. Ibu jari tunjuk disatukan agak bulat. Bisa? Ketika rapatkan bisa? Angkat tinggi. Tolong semua lihat saya, jangan komentar kecuali ikuti perintah saya dan cepet. Ya, tempelkan di dagu. Plek, cepet. Yo, ayo. Dagumu mana? Jujur, yo jujur. Siapa yang nempel di batu angkat tangan, jujur. Kenapa salah? Loh, karena suruh ngikuti gitu. Loh, ngikuti kan bisa ngikuti ucapan, bisa ngikuti tindakan. Kalau mau matur nopo, tempelkan di dagu. Perintahnya ikuti perintah saya, betul? Perintah itu dari lisan, betul? Tempelkan di dagu. Dengar nggak? Tahu nggak dagu bawah? Kalau di batuk. Nah, ikuti Pak Bas. Oh, salah kok diikuti. Cobi. Ada yang nempel di dahi tadi. Banyak pakai mata atau pakai pikiran? Pakai pikiran enggak? Enggak, bahaya. Ranggu pikirannya peripun. Nah, yang nempelnya di dahi tadi, mudah ikuti yang saya katakan atau saya lakukan? Lakukan. Itulah mulianya kita sebagai contoh. Betul? Nah, anak itu cukup diberi perintah atau beri contoh yang baik. Itu yang mulia. Tapi yang paling parah di Indonesia ini krisis keteladanan. Betul? KPK mestinya berantas korupsi, malah pejabatnya korupsi. Betul? Nah, jangan sampai terjadi pada keluarga kita. Ya. Sehingga betapa pentingnya keteladanan. Tapi kita masih bersyukur, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh Rasul. Itulah yang Allah izinkan. Ya. Nah, kalau tadi nggak seimbang, mestinya kan seimbang antara didengar, dilihat, dipikirkan, gerakan, gitu kan? Kalau nggak seimbang, pasti ada pengelolaan otak yang kurang bagus. Pengelolaan otaknya kurang bagus, ya. Nah, potensi manusia itu ada 3. Head? Kepala ada otak, heart, hati, hand, tangan. Nah, otak itu ada 2 belahan, otak kanan dan otak kiri. Otak kanan menggerakkan tubuh bagian kiri, otak kiri bagian kanan. Kita sering pakai otak mana? Kanan atau kiri? Tes. Agak jadi tunjuk. Serius ini. Jangan khawatir, bukan jebakan lagi. Serius ya. Coret-coret dengan tangan telunjuknya, ya. Ya, gambar pemandangan. Oke, yuk terus. Gambar aja, ikuti aja yang pernah diajarkan, diperindah, diperhalus, baik. Dah, cukup dulu. Turunkan tangan. Jawab jujur, apa yang digambar? Gunung. Apalagi kira-kira seperti itu. Betul? Oke, siapa yang gambarnya minimal ada gunungnya, angkat tangan. Wah, luar biasa, cerdas semua. Insya Allah masuk surga. Loh, sejak kapan gambar pemandangan gunung? TK, betul? SD, tanya aja guru-guru kita itu. Berarti ngajari gunung, pemandangannya gunung, betul? Nah, kalau gambar pemandangan tahu-tahu gunung plek, itu dominan otak kanan atau otak kiri? Ada yang bilang kanan, yang bilang kiri. Baik, saya pandu dulu. Jawab. Kaki sapi berapa? 4. Hafal enggak? Hafal. Mikir panjang atau pendek?
short term memory, memori pendek, domain otak kiri. Betul? Sekarang jawab, jangan berhenti sebelum dihentikan. Binatang apa saja kakinya 4? Sebut. Terus sampai jam 09.00. Terus rampung. Betul? Berhenti dulu. Siapa yang sudah ngitung kuda nil angkat tangan? Belum tahu? Kambing sudah habis korban. Nah, terus long term memory masuk otak kanan, ya. Maka kalau gambar pemandangan tahu-tahu gunung, plek dominan otak kiri. Kenapa? Biasanya gambar pemandangan ada gunungnya, betul? Lah kalau panjenengan hidup menjadi anaknya biasanya monoton aja, bosan nggak? Bosan pasti. Anak-anak bisa komentar, uminya atau abine nasihati muter kaset gitu. Menunggu terus kira-kira gampangnya. Nah, maka harus ada sebuah kreativitas, ya. Nah, gambar pemandangan selain gunung boleh nggak? Boleh, lihat aja, ya. Jalan, oke. Terus air laut, air terjun, pemandangan laut, boleh kan? Boleh. Tapi agak susah nggak? Susah, ya. Nah, maka ini butuh kesabaran, butuh ketekunan, betul? Kreativitas dalam didik diri anak-anak itu. Jangan monoton aja. Nah, kalau monoton ya bosen, betul? Nah, seringkali anak belajar itu mudah ngantuk, betul? Pernah belajar ngantuk? Dulu. Kenapa? Bosen pasti, betul? Maka butuh kreativitas. Baik, Bapak saya lewati beberapa. Ya, nah ini gambaran otak manusia. Kerja otak kiri itu konvergen, fokus menuju satu titik. Ini penting untuk menghafal, ya. Hafalkan aja Quran, hafalkan hadis dan seterusnya. Itu gerakan sholat itu otak kiri, digital, konkret, proporsional, analitik, linear. Apa linear? Lurus. 4 tambah 4 berapa? 8. Sampai kiamat sama gak? Sama, gak dimasalahkan. Bacaan Al-Fatihah sejak zaman Rasul sampai kiamat juga sama, gak usah dimasalahkan, ya. Rasional objektif apa adanya, short term memory, memori yang pendek. Tapi kalau main otak kiri terus muncul ungkapan pokoknya begini. Kalau sudah pakai pokoknya, udah itu pakai otak mana? Otak mana? Jangan-jangan nggak pakai otak. Nah, iya. Contohnya gini, Bapak Ibu jawab ya, untuk ilustrasinya. Panjenengan kalau sholat subuh pakai doa kunut nggak? Kalau enggak itu Muhammadiyah, kalau pakai NU. Pada sholat subuh pakai doa kunut apa enggak? Boleh enggak? Boleh, daripada enggak sholat. Nah, maka otak kanan itu kerjanya divergen. Apa divergen? Menyebar. Semua sisi dipertimbangkan. Ini bisa benar, itu pun boleh benar. Masa sampai mengatakan begitu harus begini? Enggak. Kalau itu otak kiri, betul pasti ribut. Pernah ribut? Pernah cekcok? Nah, itu biasanya otak kirinya yang menonjol. Lalu otak kanan dia cari alternatif, ya. Divergen, analogi, menjadi kesamaan, primer, abstrak, sintetik, menirukan, holistik, luas, relasional, menjadi kaitan satu dengan yang lain, betul? Kalau saya mendidik anak-anak seperti ini, nanti kayak apa hasilnya? Nah, itu harus dibuka wawasan itu, open mind, open heart, buka pikiran, buka hati. Boleh jadi ada yang lebih bisa diterima. Subjektif tergantung sudut pandangnya. Long term memory, memori yang panjang. Nah, itu otak, kerja otak. Nah, terus bagaimana mesin gig? Contoh gini, gerakan sholat hafal nggak? Pertama apa? Berdiri, rukuk, berdiri, sujud, duduk, sujud, berdiri, terus digital. Dominan otak mana? Kiri. Ketika sholat gerakannya cerdas, otak kiri cerdas, otak kanannya kemana? Jalan-jalan, betul? Bahkan pernah lupa rakaat. Nah, itu karena otak kanannya ngeluyur dewi. Gimana cara menyatu otak kanan otak kiri? Ya, satukan aja. Caranya pertama, satukan gerak dan rasa. Tekniknya, kendalikan semua dari nafas. Jawab, pernah bernafas? Pernah bernafas yang diniati? Jarang. Tapi pernah menghela nafas panjang? Pernah. Kondisi apa itu? Sesek, capek, banyak masalah, nggak duit-duit gitu. Untuk apa menghela nafas panjang? Biar lega, relax dan seterusnya. Betul? Misalnya gini,
Kalau pas mau mangkel marah, tarik nafas panjang. Ora sido. Ya, saya ambil ilustrasi dari satu hadis ya. Lihat. Allah itu menjawab setiap ungkapan, pernyataan, perkataan kita, terutama dalam Al-Fatihah. Nah, ini menjadikan cek di hadis di tafsir Ibnu Katsir tentang Al-Fatihah. Nanti jangan teruskan ya. Jika hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hambaku, teruskan, telah memujiku. Jika hambaku membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab hambaku. Jika hambaku membaca Maliki Yaumiddin, Allah jawab hambaku. Terus sampai akhir Al-Fatihah, Allah jawab, itu semua aku berikan pada hambaku, dan terserah pada hambaku apa yang dia minta. Artinya apa? Setiap bacaan ayat per ayat dalam Al-Fatihah dijawab Allah enggak? Ya. Maka kalau baca Al-Fatihah jangan ngebut Alhamdulillahirrahmanirrahim, amin. Kapan Allah menjawabnya? Terus mekanisme gimana? Suatu saat pernah Khalifah Ar-Rasyid dalam riwayat, ketika jadi imam sholat dijaharkan, ya apa kabar? Jahar, maghrib, bisa, subuh ya. Nah, jeda antar ayat itu agak lama. Selesai ditanya oleh jamaah, kenapa Khalifah kok lama jedanya? Ya, aku sedang menunggu jawaban Allah. Coba ya kan. Mekanismenya dengan apa yang kami sampaikan di awal, saya sampaikan di atas. Gunakan nafas. Satu tarikan nafas. Kuatnya Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas. Kuatnya Ar-Rahmanir-Rahim, dan seterusnya sampai akhir Al-Fatihah, seakan menunggu jawaban Allah. Syukur tahu arti dan maknanya bacaan. Ya. Maka yang kedua, untuk sinergi otak kanan otak kiri agar khusyuk, maknai setiap ucapan dan tindakan. Contoh, kalau kita baca Al-Fatihah tadi baca Maliki Yaumiddin, artinya Maliki itu artinya raja atau penguasa, Yaum hari, din agama. Tapi idiomnya menjadi Allah penguasa hari pembalasan. Berarti besok kita dibalasi Allah enggak? Pasti, betul? Pengen balasan surga atau neraka? Kalau begitu mestinya melakukan ahli surga atau ahli neraka? Surga. Kenapa marah? Marah ahli apa? Neraka gitu. Nah, terus satu lagi. Ketika duduk antara dua sujud, bacaannya apa? Rabbi firli warhamni wajibulni warfa'ni warizukni wahdini wa'afini wa'afwani. Terjemahkan. Wajiburni artinya? Hah? Wajibuni, ya Allah tutupi aibku. Betul? Kita pasti punya aib. Kalau dibongkar Allah sekarang malu nggak? Malu. Nah, pertama minta pada Allah, ya Allah tutupi aibku. Atau yang kedua, ya Allah tutupi agar aku tidak berbuat aib lagi. Sehingga ada barrier diri kita, kalau Allah izinkan, sehingga nggak akan melakukan kejelekan lagi. Karena kita nggak mau kejelekan dibongkar. Betul? Satu lagi, wa'afini artinya afiat. Allahumma afini fi badani, apa? Sehatkan. Ninya siapa? Saya. Wa'afini artinya ya Allah sehatlah aku. Tapi mengapa ketika ucapkan wa'afini pikiran kita jalan-jalan di luar diri? Mestinya kita ucapkan wa'afini, konsentrasikan bagian mana dari tubuh kita yang perlu disehatkan Allah. Maaf kalau saya sering ceramah atau pelatihan. Tadi saya juga sebelum sini ngisi di Nurul Islam di Jalan Kaliurang itu, sehingga kadang suara agak terganggu. Ya, saya konsentrasikan kita ucapan wa'af ini, saya konsentrasikan ke tenggorokan, ya Allah sehatkan. Alhamdulillah boleh bicara. Siapa yang izinkan? Allah. Itu self healing, pengobatan diri sendiri. Ya tergantung jenengan. Pas bagian mana yang disembuhkan oleh Allah, pas ucapan wa'af ini konsentrasikan bagian mana yang ingin disembuhkan. Insya Allah itu akan menguatkan kita dalam ketundukan, kekhusyukan dalam ibadah kita. Oke, maka sholat itu sudah bagian dari
Ya kalau cari hikmah ya, tapi bukan jadi diniati kesehatan. Betul? Rukuknya yang tumak nina dan semuanya itu. Ya, bacaan-bacaan. Andaikan habis sholat gak berdoa, sesungguhnya sudah cukup dengan sholat itu. Betul? Dengan bacaan, dengan maknanya itu. Tapi kan ada tuntunan harus dikuatkan setelah sholat. Baik Bu sekalian, itu ya. Nah, masuk ke lapis hati yang keempat, namanya lubun. Ini intisari. Lubun itu artinya apa? Intisari. Orang bilang lubuk hati paling dalam, tapi dalam tata bahasa Arab ada ungkapan, para ustaz tahu, lubun, lubbani albab. Ulil albab, orang yang berakal. Kesempurnaan manusia dibanding makhluk lain karena punya apa? Akal. Siapa yang berakal? Nah, saya pandu urutannya. Allah itu beri potensi manusia, inna sam'a, telinga untuk mendengar, wal basoro, mata untuk melihat. Nah, sekarang jawab ibu-ibu dulu. Wal fuada, hati untuk apa Bu? Untuk apa Bu? Hati merasakan, betul? Oke, bapak-bapak selain merasakan hati, bisa gak mikir baik buruk? Bisa? Bisa. Maka kadang ada seorang suami istri dengan istrinya cekcok, kira-kira suami bilang apa? Ibu gak mikir sih. Terus ibu jawab apa? Orang rasa kok penak baik. Lah iya, seakan kan ibu kuat rasanya, suami kuat pikirnya, berarti nggak betul seimbang, betul? Tapi tak tes lagi ya, seimbang nggak otak kanan jenengan. Tapi saya beri aturan, ya, ikuti apa yang saya katakan, jangan ikuti apa yang saya lakukan, kecuali yang saya lakukan sama dengan saya katakan. Jadi ikuti apa? Yang saya katakan. Contoh, kalau saya bilang angkat tangan kanan, ya diangkat tangan apa? Baru saya mengangkat tangan kiri, paham ya? Oke, siap? Mau? Oke, angkat tangan kanan semua. Yuk, serius, lihat saya loh. Kalau nggak lihat percuma. Pegang telinga kanan, pegang pipi, pegang mulut, pegang hidung, pegang mata, pegang dagu. Loh, langsung. Seono neng kini. Iya, karena butuh kecermatan, ketelitian dan perhatian. Baik, kalau ada yang masih nempel di dahi karena pakai apa? Mata. Kasus di Jogja, ada seorang pemuda memperkosa pemudi, ditangkap polisi, diinterogasi karena sering nonton film porno. Yang salah yang adegan dalam film atau yang nonton? Ya dua-duanya. Maksud adegan porno nggak salah itu. Maka dari polisi mengatakan jangan temukan N dan K, niat dan kesempatan, waspadalah, betul? Nah, maka SDIT ini tentu mewajibkan menutup aurat karena kalau dilawan jenisnya menimbulkan dosa, betul? Nah, yang tidak menutup aurat juga dosa, menimbulkan orang lain dosa. Nah, N dan K jangan temukan, niat dan kesempatan. Ya, kalau punya niat korupsi tapi nggak punya kesempatan, jadi nggak? Enggak. Kalau punya kesempatan berzina tapi nggak punya niat, jadi nggak? Enggak. Contoh Nabi Yusuf digoda siapa? Oleh bahkan Nabi Yusuf sudah dikunci di kamar berdua, tinggal indahoy. Bahkan diancam Yusuf, kalau engkau tidak mengikuti apa yang kuinginkan, aku laporkan pada suamiku, engkau akan dipenjara. Apa jawaban Nabi Yusuf? Silakan, penjara lebih baik bagiku daripada berzina dengan kalian. Aku lebih takut pada Allah daripada kalian. Jawaban hati yang cerdas luar biasa. Tapi saya tidak tahu kalau bapak-bapak ditawari begitu jawabnya apa. Jangankan menolak, orang-orang golek-golek. Nah, untuk bilahi enggak. Nah, hati cerdas itu dapatnya gini. Kalau kulit ini kesentuh api rokok yang panas misalnya, sikapnya apa? Refleks, pasti dihindari, betul? Tapi kalau kulit kesentuh api rokok yang panas lama terbakar baru menyatakan, oh panas toh. Itu berarti apa? Tell me, apa itu? Telat mikir, ya. Nah, hati-hati. Maka kalau kita punya kecerdasan hati, mestinya ini nggak boleh, gitu. Langsung hindari. Jangan banyak mikir. Karena terhadap perintah Allah dan Rasulnya, jangan banyak mikir. Samina wa ta'na. Pasti ada kebaikannya kalau dilaksanakan, ada risikonya kalau dilanggar. Baik.
Maka hati yang cerdas itu yang menjadi tumpuan amal. Tapi di dalam hati itu ada namanya jiwa. Allah tegaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Dalam jiwa manusia jadi fujur dan takwa. Fujur itu jelek, takwa yang baik. Jawab, kita punya potensi jelek enggak? Punya. Dari bentuk kita aja kelihatan. Kira-kira. Tapi kalau mau berbuat baik bisa enggak? Bisa. Tapi gini, kalau saya ambil satu teorinya Imam Al-Ghazali, Al-Ghazali itu menyatakan manusia autentik itu ada 5 ciri. 1, dia merasa, dia menyadari bahwa kita itu makhluk. Apa makhluk? Ciptaan. Ciptaan itu harus tunduk pada sang pencipta. Betul? Jangan kurang ajar, tahu ya? Kurang ajar artinya melanggar dari tujuan sang pencipta. Maka sami'na wa ta'na. Yang kedua, kita itu manusia autentik karena kita itu muharram, diciptakan dari bentuk yang sempurna. Betul? Ahsanu takwim. Nah, kok melakukan kejelekan? Maka coba halo. Nah, kalau saya bilang halo, jawabnya he, biar ada konsentrasi. Halo. Saya bilang he, jawabnya halo. He. Halo. He, halo. Ojo bingung. Ya. Nah, kita itu diciptakan dari potensi yang mulia. Maka kalau ada orang berbuat jelek, tanya aja, sentuh rasanya. Ngono kuwi apa ipo? Ada. Begitu itu bagus kok. Itu nyentuh rasa. Ya. Oh, kita itu diciptakan dari yang baik kok melakukan kejelekan. Nah, yang ketiga, kita itu diciptakan dalam bentuk yang mukhalaf. Mukhalaf itu ada beban, tugas, amanah. Betul? Sebagai apa? Hamba, khalifah dan imarah pemakmurnya. Ya. Nah, yang ketiga, keempat, manusia ciptakan kayak dengan ini ya, Bapak ya. Manusia ciptakan Allah dalam bentuk yang mukhoyar. Mukhoyar itu apa? Pilihan. Maka kalimatnya tadi apa dalam ayat ini? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Itu pilihan. Ya. Kita mau nyekolahkan di SDIT apa enggak? Boleh enggak? Boleh. Mau datang pengajian apa enggak? Boleh enggak? Boleh. Mau jujur atau bohong boleh enggak? Boleh. Tapi hati-hati. Ada madzi, ada balasan pasti. Betul? Nah, kita pengen balasan surga, maka jadikan ahli surga. Maka Allah tegaskan juga di ayat ini, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, merugi orang mengotori jiwanya. Nah, jiwa ini tumpuan semua amal, Bapak Ibu. Sehingga lihat aja jiwanya. Kalau manusia punya potensi, kalau kita kaji rogo, jiwa lan sukmo, betul? Jiwa, rogo itu apa? Badan. Kalau jiwa, ya jiwa tinggal ganti o dadi a. Kalau sukmo, ruh, nyawa, betul? Nah, sekarang apa bedanya ruh dengan jiwa? Kalau orang meninggal dunia, dipisahkan apa ini? Ruh dengan raga. Konsep inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, apa artinya? Kita berasal dari Allah, akan kembali pada Allah. Coba dalami. Kita berasal dari Allah. Jawab dulu. Geduk asalnya saka Allah. Di geduk itu pasti ada telo nih, betul? Selain telo ada apa lagi, Bu? Gula dan klopo, betul Bu ya? Kalau geduk kok diambil telonya, tinggal apa? Gula klopo. Itu tetap geduk atau dari sagon? Sagon. Kita itu berasal dari siapa? Allah. Apanya? Lihat aja konsep berikutnya. Wa inna ilaihi rajiun. Nanti akan kembali kepada Allah, kembali pada asalnya. Tubuh nanti ketika meninggal dimakamkan, karena tubuh kita berasal dari tanah, kembali tanah. Nah, rohnya kembali pada Allah. Karena tadi konsepnya wa yas'alunaka aniruh qul ruhu min amri rabbi. Kalau mereka bertanya padamu tentang ruh, jawablah ruh itu dari Tuhanmu. Betul? Nah, berarti innalillahi tadi di antaranya ruh. Nanti kembali pada Allah. Tapi di dalam ruh ada jiwa. Coba saja jawab. Ketika orang meninggal dunia, jasadnya masuk tanah, ruhnya kemana? Kembali pada Allah. Jiwanya kemana?
dalam jasad sendirian atau bersama roh? Bersama roh, kembali pada Allah untuk mempertanggungjawabkan. Nah, maka jiwa inilah tumpuan semua amal. Terus bedanya roh dengan jiwa apa? Jawab. Yang menyebabkan hidup mati roh atau jiwa? Roh, karena ketika janin usia 4 bulan dalam hadis Arba'in itu yang dibuskan oleh Allah ke dalam janin apa? Ruh. Disertai 4 perkara: rezeki, ajal, amal, celaka, bahagia. Betul? Tapi dalam surat 7 ayat 172 Allah tanya kepada jiwa, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Jiwa kita semua menjawab, betul ya Allah, engkau Tuhan kami jadi saksi. Nah, tapi yang dimasukkan ke dalam janin itu di hadis itu adalah ruhnya, tentu bersama di dalamnya ada jiwa. Jadi ketika orang meninggal dunia, jasad masuk ke tanah, ruhnya kembali pada Allah bersama jiwanya. Tapi apa bedanya ruh dengan jiwa? Tadi sekali lagi jawab. Yang menyebabkan hidup mati ruh atau jiwa? Ruh. Baik buruk tergantung ruh atau jiwa? Jiwa. Harus dirubah ruh atau jiwa? Jiwa. Innallaha la yurima biqaumin hatta yurima bianfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau mereka nggak merubah dari jiwa masing-masing. Sering saya ingatkan, percuma Bapak Ibu kajian ini diadakan, nggak akan ada perubahan apapun kalau kita nggak berubah dari jiwa kita sendiri. Nah, terus ketika membedakan roh dan jiwa, jawab lagi, yang sakit roh atau jiwa? Jiwa, karena nggak ada rumah sakit roh. Tidak ada rumah sakit jiwa. Pun kan tahun 2019 saya ingat betul, seorang doktor dosen UGM mati gantung diri. Dokter itu IQ-nya cerdas nggak? Tapi gantung diri itu kacau iman dan rasanya, betul? Nah, ya mungkin nggak terkuatkan di situ. Munculnya teori-teori psikologi tentang ini, diantaranya di Amerika itu ada mahasiswa yang sangat cerdas. Sejak kecil ranking 1 terus, hati-hati, jangan sampai jadikan ranking itu jadi kebanggaan semata. Apalagi kalau nilainya jelek terus orang tua marah-marah, kan? Nah, ternyata pas kuliah ada mata kuliah yang nilainya amin kalau bahasa kita, ya. Padahal dia selalu A terus gitu. Jengkel dia, marah berat, pulang ambil pistol bapaknya, datangi dosen yang beri nilai amin, ditembak kepalanya, mati. Ya. Dia hanya mengandalkan IQ-nya, tapi tidak mencerdaskan iman dan rasanya. Betul? Ada nggak orang IQ-nya kurang cerdas hidupnya sukses? Banyak, ya. Contoh ilustrasi kecil ya. Di Jogja itu kan ada kota Bantul ya, Kabupaten Bantul. Saya pernah makan di sana karena diberitahu teman. Ternyata sotonya itu namanya soto Pak Bloon. Apa Bloon? Bodoh. Ditanya teman saya, Pak, kenapa kok jenenge Bloon? Ya Mas, aku di sekolah oposisi ra ngerti dilokke Bloon kamu gitu aja nggak tahu. Dia para padu Bloon. Ya wis aku akhirnya dodol soto Mas. Enak Bapak. Ya. Nah, mungkin teman-temannya dulu yang sering bilang Bloon, sekarang kalau makan soto di tempatnya Pak Bloon. Karena Pak Bloon punya taste. Apa taste? Rasa. Lahirlah kecerdasan emosi, emosional intelijen, bukan EQ ya, standarnya intelijen. Karena kalau ukuran emosi susah, tapi kalau kecerdasan emosi bisa diukur. Lahirlah empati. Apa empati? Tinggang rasa tepo slira ngraosaken menapa ingkang dipurasaken tiyang sanes. Paham ya? Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta ibali akhihi ma yubli nafsi. Tidaklah beriman kalian kalau kalian tidak mencintai orang lain seperti apa yang kalian pada dirimu sendiri cintai. Gitu ya. Nah, contoh, kalau anak nyontek itu emosinya cerdas atau rendah? Rendah, karena dia mencurangi temennya, padahal dia sendiri nggak mau dicurangi, betul? Nah, kalau kita dimarahi orang lain mau nggak?
nggak mau, tapi pernah marah. Nah, saat marah kecerdasan emosi rendah. Oke. Nah, kenapa marah nggak boleh? Saya carikan referensinya. Ini ayatnya, langsung ayatnya aja. Wasari ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jawab, pengen masuk surga atau neraka? Surga. Caranya jadi orang yang bertakwa. Salah satu orang bertakwa dalam ayat ini wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Maka tadi saya selalu ingatkan, jangan marah. Nah, bahkan hadis tadi apa? La tadab wal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Kalau marah masuk neraka. Mau? Enggak. Sekali jawab, marah boleh enggak? Harus tegas, marah boleh enggak? Enggak. Kalau ingin marah urusanmu. Ya, maka kita pahami dulu apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, berusaha untuk memenuhinya. Oke. Tapi saya tahu maksud panjenengan yang marah boleh. Sebenarnya bahasa dipakai tegas. Tegas boleh nggak? Boleh. Ajari sholat anak-anak usia berapa? 7 tahun, betul? 10 tahun nggak mau sholat, pukul. Itu tegas atau marah? Tegas. Tapi kalau seusia panjenengan nggak mau sholat, diapakan? Sholat kiwai. Udah tua mau diapain? Apa bedanya tegas dengan marah? Kita lihat ya, kaji ya. Contohnya gini, ibu-ibu misalnya pergi pagi sampai sore. Kalau masih punya anak balita di rumah, anaknya kangen nggak? Kangen. Ibu gondor, terus tidur-tiduran. Anaknya nggak tahu lihat ibunya datang. Ibunya tiduran, ternyata anaknya masuk rumah lihat ibunya tidur-tiduran. Akhirnya anak memeluk ibunya karena nggak karena kangen. Tahu-tahu kena perut ibunya. Kalau ibunya sebutan marah, anak dipukul, puang, anak jatuh menangis, menyesal nggak Bu? Maka orang marah itu sadar atau kesurupan? Orang marah itu tidak menjadi dirinya sendiri karena terpengaruh dunia luar, mungkin juga terpengaruh orang lain. Betul? Maka kalau Rasul bersabda, kalau marah dalam keadaan berdiri diperintahkan apa? Duduk. Ketika duduk, berbaring, bahkan segera ambil wudu dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka orang marah itu sedang kesurupan. Hati-hati ya. Nah, mestinya difahami. Contoh gini, anak tadi menjadi ibunya sengaja menyakiti enggak, maka orang marah pertama tidak paham. Al-fahmu syarat pertama, fahami dulu. Orang rasa ngojo kok kita marah. Yang kedua, orang marah itu karena tidak mampu mengukur risiko. Seberapa sakit sih dijatuhi, sebentar juga sembuh kan? Mestinya ya sekalian, iya nak ibu juga kangen, walaupun ada rasa sakit sebentar. Itulah orang yang paham. Nah yang ketiga, orang marah itu karena pasti akan berakhir pada penyesalan. Betul? Kenapa saya pukul tadi? Kan menyesal ya? Nah itu tanda marah. Tapi kalau tegas enggak, anaknya 10 tahun lebih enggak mau sholat aktif di masjid atau sholat rajin, dipukul berangkat ke masjid, orang tua bilang apa? Alhamdulillah, sama-sama memukul tapi suasana itu lain. Maka orang marah itu lepas dari kendali iman. Nah iman melahirkan apa? Kecerdasan spiritual, SI, spiritual intelijen. Lahirlah orang yang jujur, adil, tanggung jawab dan seterusnya. Nah ini Bapak Ibu yang saya maksudkan kecerdasan hati. Judul temanya itu adalah mensinergikan kecerdasan intelektual, emosi dan spiritual. Contoh, kalau kita nanti mau makan siang, pertimbangan makan kan apa? Lapar. Cari yang enak apa gak enak? Enak aspek apa ini? Rasa, betul? Yang bergizi atau yang basi? Aspek rasio. Yang halal atau haram? Aspek maka makanlah yang halalan thayyibah. Sama ketika kita mau berpakaian, maaf ya, milih pakaian yang nyaman atau yang gerah? Aspek apa?
rasa. Yang bersih atau sebulan belum cuci, aspek rasio kesehatan toh. Yang nutup aurat apa enggak, aspek iman. Urun rebo. Auratnya laki-laki mana Pak? Batasnya pusar sampai lutut. Ada nggak laki-laki yang main futsal, bulu tangkis, sepak bola dan seterusnya lututnya kelihatan? Nah, ketika di atas lutut kelihatan wanita bukan muhrimnya, itu nggak boleh, betul? Nah, dosa jadi. Kalau perempuan mana Bu? Semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan itu depan atau belakang? Depan. Berarti belakang di plester itu. Masuk kalau yang boleh nampaknya depan, nanti jalannya gini. Ya enggak. Secara fikih yang boleh nampak depan belakang, pas pergelangan ibu-ibu ya, jangan dilinting. Nah terus kurang rebuknya pakai nih, Islam itu ada 5. 1, nutup aurat, paham ya? Nah jangan terbuka. Yang kedua, tidak ketat. Apa ketat? Press body. Nanti dia berendu, dia pecotot, itu merangsang lawan jenisnya, betul? Yang ketiga, jangan transparan. Apa transparan? Semerawang. Ya, ibu-ibu jangan pakai baju atau kudung yang semerawang, karena yang bapak-bapak ini semua ahli nerawang. Dilihatin. Yang keempat, jangan norak. Ya, harus ada estetika keindahan. Betul? Yang kelima, jangan menyerupai lawan jenis. Betul? Bayangkan kalau saya tadi datang ke sini pakai rok, bujuku bi, oh bencong, nggak boleh, betul? Nah, perhatikan sama. Nanti kalau mengambil dapat uang misalnya, harus dicek aman secara hukum, aspek apa? Rasio, ya, aturannya mana? Yang kedua, aman secara citra, apa itu? Rasa pantas nggak, betul? Yang ketiga, aman secara syar'i, apa itu? Iman. Ya, berkah enggak? Nah itu yang perlu dipertimbangkan, gitu ya. Nah maka sama nanti mendidik anak juga gitu. Kalau pakai cara sana, jangan sekedar rasionya, rasio oke, sekolahkan, tapi juga harus ada pendampingan, ya. Bahkan kuatkan dengan doa-doa yang mestinya kita mohonkan pada Allah. Saya kaitkan dulu dengan proses pendidikan, ya. Kalau pakai kecerdasan hati, gunakan referensi firman Allah, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sesungguhnya Allah telah beri karunia kepada orang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Artinya Rasulullah itu juga manusia, bukan dari malaikat. Nanti susah dicontoh. Yang tugas Rasul apa? Yatul alaihim ayatihi, membacakan ayat Allah kepada mereka. Yang kedua, wa zakihim, menyucikan jiwa mereka. Ketiga, wa imamul kitab, mengajarkan kitab kepada mereka. Yang keempat, wal hikmah, ya. Kalau ini tidak dilakukan, dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Aplikasikan dan pendidikan anak. Bagi mendidiknya gimana Pak? Kalau tadi apa? Pertama, bacakan ayat mereka. Pertama, bacakan, sampaikan pada anak. Nah, ini yang baik, ini yang tidak boleh. Nah, sehingga anak tahu apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebenaran yang ditanamkan. Ya. Yang kedua, wa yuzakihim, apa itu? Menunjukkan jiwa. Anak itu lahir fitrah, betul? Agar tetap fitrah harus dijaga, didampingi proses pendampingan orang tua. Ya. Kalau kita menyekolahkan anak di IT nggak cukup, harus orang tua punya peran, betul nggak? Iya, apalagi anak-anak SMP itu yang mondok itu pulang balas dendam, ya. Turu, nah mungkin nggak manhaji di sekolah, ya. Nah tetap didampingi, ya. Yang ketiga apa tadi? Mengajarkan kitab, ya. Tanamkan kebenaran sehingga punya imunitas, sehingga dia punya kemampuan diri untuk menolak atau mengikuti. Imunitas itu apa? Imunisasi apa Bu? Ya, memberikan kekebalan. Kalau sudah paham agama, paham Quran, dia akan milih jalan sendiri. Artinya
Anak kalau disampaikan mungkin manut, didampingi taat, tapi kalau ditinggal kadang melanggar, kecuali yang sudah punya imunitas gitu, karena diajarkan Quran itu. Nah, yang keempat adalah wal hikmah. Hikmah pengertian secara definisi itu adalah perpaduan antara ilmu dan amal. Tapi saya kaitkan dengan hal ini, hikmah itu adalah keteladanan, meneladankan, butuh contoh, betul? Nah, itu yang perlu diingatkan pada kita. Oke. Nah, ini pentingnya kajian bersama guru, orang tua dan seterusnya itu agar memahamkan hal ini menurut saya. Tugas sekolah betul mengajarkan sisi-sisi intelektualnya, sisi-sisi mungkin agamanya, tapi pendampingan terbanyak di mana? Di rumah. Itu yang harus dikontrol orang tua, gitu ya. Baik, Bapak sekalian, sebelum nanti pada endingnya saya teruskan lapis hati tadi. Di situ penekanannya kecerdasan hati ya, menyediakan kecerdasan intelektual, emosi dan spiritual. Lapis hati tadi saya berapa? 4. Fihi, di dalam jalan sakofun. Apa sakfun? Atap. Fungsi atap untuk melindungi. Kalau keimanan hasil didikan tadi sudah sampai diajarkan, diteladani, sudah masuk dalam bingkai yang kokoh, tak tergoyahkan ya. Kita sangat berharap begitu anak-anak agar betul-betul punya kekuatan diri, sehingga kalau orang tuanya tidak ada, bahkan maaf meninggal dunia, anak tetap istiqomah dalam ketaatan. Pengen nggak? Oke. Nah, gambaran contoh Rasul mendidik para sahabat, inilah sahabat-sahabat yang disiksa oleh majikannya ketika masuk Islam. Siapa diantaranya? Bilal. Yang di dalam titik batu itu cintanya Bilal. Bilal titik batu oleh majikannya supaya murtad, ya. Tapi Bilal hanya mengucapkan apa? Ahad, ahad, ya. Nah, karena sudah kokoh teguh pendirian, nggak mau dia, ya. Baik, nah, Bilal ketika titik batu oleh majikannya supaya murtad, Bilal murtad atau istiqomah? Istiqomah. Pertanyaannya, bagaimana kita, anak-anak kita, ketika diajak nyontek, manipulasi, berzina, berani menolak nggak? Harus. Nah, tapi kalau belum, ya mestinya kan sami'na wa ta'na. Tapi kalau melanggar sami'na wa soina. Tapi kalau hati yang sakit sami'na wa pikir-pikirna. Fihi, di dalamnya ada sirun. Apa sirun? Sembunyi. Jawab, adakah yang bapak ibu sembunyikan di hati masing-masing? Pasti. Walau suami, istri, anak, orang tua, teman tidak tahu, Allah tahu nggak? Pasti tahu. Jangan ada dosa di antara kita ini. Ya. Karena sepandai-pandai topeng melewat, sepandai-pandai topeng melebat pasti jatuh. Serapat-rapat bungkus bangkai tercium baunya. Terakhir, anak. Apa anak? Saya. Sayanya siapa yang bicara dalam diskusi? Rasul atau Allah? Allah. Berarti di hatiku ada Allah. Ya, tapi apanya? Jawab. Kalau kita mau berbuat jelek, ada nggak yang menolak dalam hati kita? Ada. Apa itu? Hati nurani. Nur itu apa? Cahaya. Ya. Berarti yang Allah tanam pada hati kita cahaya Allah. Kalau cahaya Allah yang ditanam dalam jiwa kita, sumber cahayanya adalah Allah. Yang kita kenal dari Allah, apanya Allah? Panjenengan kenal apanya Allah? Sifat dan nama Allah. Ada berapa? 99. Hafal enggak? Sebagian ya. Yuk. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qadir, ya Basit, ya Khafid,
ya Rafi, ya Mu'is, ya Mudil, ya Sami, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir, ya Alim. Nah, terus ke dewi, terus ke dewi. Bapak ya, landasannya ayat ini ya saya kaji di tengah potongannya, fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah alaiha. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Fitrah itu apa? Suci, natural. Apa natural? Alami. Inherent. Apa inherent? Melekat, bawaan. Fitrahnya seorang istri melahirkan anak, betul Bu? Kalau ada seorang istri nggak mau melahirkan anak, itu melanggar fitrah kewanitaannya. Karena lebih ngawur kalau ada seorang suami ingin melahirkan anak, metu ngendi. Nah, fitrah Allah itu satu yang pasti ada pada Allah. Apa yang kita kenal dari Allah? Ya nama-namanya tadi. Ini yang diturunkan pada jiwa kita dan tidak berubah. Gitu. Ya, maka kalau saya bahasakan Jawa itu, manusia itu adalah pangejawantah turunan nami-namini pun Gusti Allah gitu. Atau kalau orang Jawa mengatakan manungsa mekaten titisanipun Gusti Allah ing alam donya, atau pangejawantanipun Allah ing alam donya, itu manusia. Kenapa? Karena dibekali oleh Allah apa yang Allah punya. Konsep innalillahi tadi, kita berasal dari Allah, apanya? Ruhnya. Di dalamnya ada turunan nama-namanya. Contoh Jawa. Kenapa orang bisa pintar? Jawab aja. Kenapa orang bisa pintar? Karena belajar. Itu jawaban yang standar banget. Kenapa orang bisa pintar? Karena sudah punya potensi pintar. Al-alimnya Allah itu sudah ditanamkan di jiwa kita. Tinggal muncul apa enggak, gitu kan? Nah, baik, saya ilustrasikan ya. Mohon izin, Bapak Ibu saya beri. Kalau tisu ini saya beri api korek gas, jres, terbakar enggak? Terbakarnya karena tisunya atau apinya? Karena dua-duanya. Bandingkan mic bagian besi, saya beri api korek gas, jres, terbakar seperti tisu enggak? Enggak. Kecuali masuk tungku besar atau pengecoran besi. Betul? Kenapa tisu kalau saya beri api korek gas saja kok mudah terbakar? Karena sifat fitrah tisu mudah terbakar. Betul? Kalau besi sampai gasnya habis nggak akan terbakar dia. Betul? Karena potensinya nggak begitu. Nah, sekali lagi, tisu mudah terbakar dengan api korek gas karena memang sudah punya potensi mudah terbakar. Betul? Tapi perhatikan, tisu ini tidak akan terbakar sampai kiamat kalau nggak disentuh dengan api dari korek gas sekalipun. Betul? Nah, apa maknanya? Sefitrah-fitrah kita dilahirkan oleh Allah, anak-anak kita juga begitu. Nggak akan muncul kecerdasan, ketakwaan, ketaatan, kejujuran, kepintaran dan seterusnya kalau nggak disentuh dengan ceramah, khotbah, pelatihan, tarbiyah atau nasihat. Betul? Adinu nasihat. Agama itu nasihat. Terus tanamkan, berikan, informasikan. Nanti dia akan muncul kecerdasannya. Betul? Tapi bayangkan, kalau tisu ini saya masukkan ke air, lung, basah. Ketika basah saya beri api korek gas, jelas mudah terbakar atau susah? Kenapa? Karena ada air yang menghalangi api untuk membakar tisu. Betul? Tapi pahami, walaupun tisu ini basah, susah dibakar oleh api korek gas, tapi sifat fitrah tisu mudah terbakar masih enggak? Kenapa sulit? Karena terhalang oleh air. Artinya apa? Sejelek-jelek orang, sebodoh-bodohnya anak, maaf, sekafir-kafirnya manusia, masih punya potensi baik pada jiwanya enggak? Masih? Kenapa enggak muncul? Karena tertutup oleh air. Itu kan tisu. Kalau hati manusia tertutup oleh apa? Kemalasan, kesombongan, termasuk tertutup oleh kebodohannya, maka perlu dibongkar. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zaqa. Hadirkan terus yang hak, yang batil pasti sirna.
karena yang batil pasti akan silau. Paham ya? Maka jangan pernah bosan mendidik anak, mendidik diri, jangan pernah kecewa kalau terjadi kesalahan. Itu peluang-peluang kita untuk berpahala, mendidiknya, mengingatkan, betul? Nah, baik sekalian. Nah, sebenarnya akan menarik contoh aja ilustrasi ya. Ya, kalau ini ada ayatnya, ada hadisnya, maka anak itu akan tergantung siapa? Orang tuanya, tergantung mendidiknya. Kalau di sekolah ya tergantung gurunya. Karena teori atau yang kami yakini, di sekolah itu tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah guru yang kurang mengajar dengan baik. Setuju Bapak Ibu? Iya, wong tua. Iya dong. Di rumah Bapak Ibu hati-hati. Tidak ada anak yang nakal. Yang ada adalah orang tua yang kurang mendidik dengan baik. Setuju? Ya itu mestinya. Nah, tapi ilustrasi yang lain Bapak Ibu ya. Nah, orang itu mestinya sehat atau sakit? Anak itu mestinya taat atau maksiat? Kalau maksiat berbuat jelek karena ada yang menutupi kan. Orang itu mestinya sakit atau sehat? Sehat. Tapi kalau sakit ada sumbatan di dalam aliran darahnya. Itu teori totok punggung, gitu ya. Ya. Jadi setiap organ tubuh kita itu ada titik-titik penyebab aliran darah nggak normal. Lihat ini aliran darahnya. Ya, kalau bisa dilihat. Ini aliran darah. Aliran darah itu membawa satu nutrisi, ya, oksigen diantaranya. Tapi kalau ada sumbatan, namanya plak, ya. Ini lemak. Lemak itu produksi dari makanan. Apapun yang kita makan jadi lemak. Baik karbohidrat, baik protein, gula, dan sebagainya jadi lemak. Kalau dia terus membesar lemak ini teorinya, dia akan jebrot bahasa Jawa ini. Ya, apa bahasa Indonesia jebrot apa sih? Nah, akan menutupi aliran darah. Bayangkan kalau sini kepala, aliran darah nggak menuju kepala tersumbat, oksigen nggak masuk, terjadi apa? Stroke, vertigo, pusing, migrain, betul? Nah, terus gimana cara menghilangkan lemak tadi? Kalau teorinya diapain? Nah, kalau jantungnya koroner ketutup, leboni selang, betul? Nah, dan seterusnya. Nah, ada teori yang sederhana sebenarnya. Panjenengan dulu pas kecil pernah ngidak-ngidak bapaknya. Ya, kalau ketemu titik yang enak atau sakit, kon leren apa terus? Nunduk, lah ya, betul. Nah, ini teorinya. Ya, tidak aja. Ibarat pipa, mestinya kalau airnya lewat normal, betul? Kalau ada lumutnya, tersumbat nggak? Aliran airnya lancar nggak? Enggak. Tekniknya apa? Nah, tidak saja dari ujungnya, diduduk-duduk, ya duduk-duduk. Nah, kalau dari ini tidak. Nah, air tetap jalan, maka yang rontok itu nanti yang ikut air, ya. Nanti keluar di ujung selang itu, ya lumut-lumut itu, kotoran dari dalamnya itu, ya. Nah, ini yang mestinya harus kita fahamkan dalam diri, ya. Sumbatan-sumbatan pada pikiran, pada hati itu harus ditutupi. Apa istilahnya? Ditutup itu, di shock terapi, dididik, difahamkan dengan ayat-ayat tadi, tahu ya? Nah, nanti akan lancar. Nah, sehingga ketika sudah lancar, selesai urusan. Nah, maka dalam teori ini, bangun kecerdasan hati adalah terus saja masuki kebaikan. Tadi loh teorinya. Wa qul ja'al haqqu wa saqal batil. Innal batila kana zahuqa. Terus hadirkan yang hak. Terus ini perang informasi di otak kita anak-anak itu, ya, pikiran itu. Dari Rasul tadi sampaikan tergantung asupan, betul? Nah, baik jeleknya itu tergantung otaknya, tergantung pikirannya, tergantung mindsetnya, tergantung asupannya. Maka terus kita berusaha untuk menghadirkan kebaikan, nilai-nilai kebenaran Islam ini, sehingga orang akhirnya betul-betul menyatu dengan kehendaknya, kehendak Allah. Berkata, karena waktunya dibatasi sampai jam, udah cukup, ya. Tapi nggak tahu kalau mungkin bisa berbincang, ada curhatan atau pertanyaan, oke?
Nah, monggo kalau ada yang mau ditanyakan barangkali, ya mungkin pengalaman saja, karena usia saya itu tadi nggak dikenalin, usia saya itu sudah 61 lebih. Nah, anak saya 6, kalau izinkan ya. Anak pertama sebenarnya rumahnya deket sini, saya di Tempel ya, Mas Andi, ada yang tahu ya. Istri Andi itu anak saya pertama, dia dokter di rumah sakit Gracia, tapi bukan pasien ya. Gracia itu rumah sakit jiwa. Nah, anak kedua saya kalau izinkan jadi apoteker, tapi di bawah suaminya ke Lubuk Linggau. Anak ketiga itu dokter dosen muda di UII ya. 4 dosen UII akuntansi ya. Istrinya juga dokter. Yang keempat itu baru lulus dari S1 kedokteran UGM. Yang keenam itu baru lulus dari manajemen UII. Alhamdulillah, Allah izinkan anak-anak dalam lindungan Allah gitu ya. Oke. Semuanya dari TK, SD, SMP, IT. Nah, SMA-nya mereka banyak pilihan, karena anak saya yang pertama lahir itu dulu belum semaju sekarang sekolah IT. Nah, sekolahnya ada yang di IT, ada yang enggak. Demikian pula yang ada kemampuan. Baik, kalau ada pertanyaan atau cukup ya? Alhamdulillah. Semoga Allah beri hidayah pada kita untuk memahami kehidupan ini, menjadikan anak-anak keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw sabr. Bila sabil haq fastabiqul khairat wa rabbil taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.